Ya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi untuk kita boleh belajar bersama-sama, ya, mengenal, mengerti firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Martapura. Luar biasa pujiannya tanpa musik, tapi tetap semangat dan punya hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ya, baik, selamat pagi semua, saudara-saudara, anak-anak saya, warga binaan dimanapun berada. Begitu pula semua Bapak Ibu petugas yang menyertai, yang menyediakan fasilitas untuk semua warga binaan boleh belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati para petugas yang memberikan kesempatan. Suara apa itu? Oi, ada apa itu? Ya, baik, biar tenang dulu. Oke. Tema kita hari ini, bentar ya. Tema kita hari ini, kita ini tidak boleh hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang kita harus bayar. Ya, kalau dalam istilah sehari-hari, dalam istilah bisnis orang dagang, ingin dapat barang yang baik, ya harganya juga beda dengan barang yang biasa-biasa saja. Setuju ya? Saya ulangi lagi. Dalam hidup kita sehari-hari ada kalimat ini. Untuk dapat barang yang baik, ya harus mau terima harga yang beda dengan barang yang murah. Nah, ternyata sudah berapa ribu tahun yang lalu konsep ini ada dalam hidup perjalanan kita. Tuhan Yesus memberikan persyaratan. Kita lihat dulu Lukas 14. Mulai ayat 26. Ada 3 ayat, 26, 27, dan 33. Lukas 14. Jadi tidak sekedar kita percaya, tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan. Lukas 14 ayat 26. Ya. Mana ini? Lukas 14 ayat 26. Tunggu dulu. Ya. Semua yang bergabung di Facebook, Instagram, selamat berjumpa. Kita belajar dalam hadirat Tuhan merenungkan firman ini. Ya. Lukas 14 ayat 26 mulai. Ya. Cilodong hadir ya, Depok. Puji Tuhan. Dari LP Besi, apa Kembangun atau Besi di Nusa Kambangan ikut hadir juga. Ya. Ya. Langsung aja TSI-nya kali. TSI-nya. Turun lagi. Karena dalam terjemahan baru ada sebuah kata terjemahan yang tidak tepat. Ya, membenci. Ya, bukan begitu. TSI ya. Setiap orang, perhatikan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku. Ya. Dia harus rela kehilangan ayah, ibunya, kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan pasangannya, dan kehilangan semua saudara dan saudarinya, bahkan tidak takut kehilangan nyawanya sendiri. Nah, terjemahan baru ditulis barang siapa tidak membenci ayah, ibunya, anak-anaknya, keluarganya, saudara-saudarinya, tidak layak, bahkan nyawanya sendiri nggak dibenci, tidak layak untuk menjadi murid Yesus.
Nah, kata membenci itu seringkali disalah terjemahkan oleh beberapa saudara kita. Katanya Yesus datang membawa kasih. Tapi kenapa kita suruh membenci? Nah, di TSI ini ditulis harus rela kehilangan ayah, ibu, anak, pasangan, saudara, bahkan nyawanya sendiri. Saudara, untuk mengerti ayat ini, maka satu-satunya cara yang paling gampang adalah sistem militer. Ya, di dalam sistem militer di seluruh dunia ada yang sama. Yaitu semua sama. Sistem politik beda, sistem pendidikan beda, ya, sistem apa saja beda. Tapi sistem militer seluruh dunia, mau negara apa saja, bangsa apa saja sama. Ya, hormat militer sama, pangkat-pangkat militer sama. Nah, salah satu sistem militer yang tetap berlaku sampai hari ini di seluruh dunia adalah seorang prajurit yang sudah siap menjadi anggota militer, maka hanya ada satu sikap. Harus tunduk dan taat kepada komandannya. Lebih daripada keluarganya sendiri. Sehingga seorang militer, anggota militer, sekalipun ayahnya meninggal, kalau komandan memerintah, maka tidak bisa, maaf komandan, menguburkan ayah dulu. Anak sakit, istri melahirkan. Kalau perintah dari komandan datang, maka semua harus ditinggalkan. Nah, itu artinya. Ada harga bukan? Ayat 27. Ayat 27. Ya, ini dari terjemahan baru dulu. Ayat 27. Ya. Lihat ya, ada harga harus dibayar. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tegas saudara, tidak dapat menjadi muridku. TSI-nya. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad. Wih, luar biasa. Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku akan tetap mengikut dia. Oh, dari Kembang Kuning sudah hadir ya. Saudara, ini syarat yang luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad. Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku akan tetap mengikut Tuhan. Nah, karena terjemahan lama dan terjemahan baru sudah lama sekali kita gunakan, maka ada kata menyangkal. Ya, ada kata menyangkal diri. Pikul salib, menyangkal diri, baru mengikut Yesus. Kalau tidak mau, tidak layak, tidak bisa. Apa itu menyangkal diri? Begini menyangkal diri itu. Semua kita, termasuk saya tentunya, bisa nggak berzina? Bisa. Semua kita bisa nggak jadi pembunuh? Bisa. Semua kita bisa nggak konsumsi narkoba? Bisa. Judi, alkohol, mabuk, silakan. Bisa. Nah, karena kita mau mengikut Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini harga yang harus kita bayar. Walaupun semua kita bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak mau. Nah, ini bedanya. Bisa, tapi tidak mau. Itu artinya menyangkal diri. Berani menyerahkan hidup sampai mati disalib sekalipun. Ngeri loh saudara, mati disalib pada zaman itu adalah hukuman mati yang paling kejam dan paling sadis. Ngeri sekali. Ayat 33, masih Lukas 14. Ayat 33. Kita lihat ini. Ya, ayat 33 Lukas 14. Jadi ada harga dibayar. Nggak bisa. Saya ulangi lagi.
Kalau kita ingin dapat barang yang bagus, barang yang mahal, ya harus berani keluarkan uang yang banyak. Karena sesuai dengan nilai yang kita inginkan. 33. Ya, Lukas 14 ayat 33. Ya. Jadi dari Lukas 14 mulai ayat 25 itu ada satu perikop. Bagaimana persyaratan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Demikian pula lah. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan. Lepaskan diri dari semua. TSI-nya, kita lihat TSI-nya. Ya. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan, tegas sekali. Maka kamu bukan pengikutku, bukan muridku. Saya ulangi TSI-nya ya. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, ayo kita periksa hidup kita. Maka kamu bukan pengikutku. Saudara, ini yang kita harus tahu. Oh, VMD-nya, terima kasih. Begitu pula dengan kamu. Kamu harus memutuskan untuk meninggalkan semua yang ada padamu untuk menjadi pengikutku. Memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Saudara, sejarah gereja ya sejak berapa abad yang lalu mengutus para penginjilnya, disebut dalam istilah asing ya misionaris, mengutus. Nah ini salah satu saudara kita, anak saya ada di Batam sekarang ini, di satu pulau. Ya, istrinya orang Amerika, warga negara Amerika. Nah, menikah dengan saudara dari Tapanuli. Ya, saudara akhirnya misionaris ini meninggalkan kenyamanan mereka dan memilih di satu pulau. Ya, cukup kecil di salah satu pulau di kepulauan di daerah Batam. Nah, misionaris zaman dulu juga begitu. Apalagi mereka di zaman itu transportasi hanya kapal laut. Jadi kalau mereka meninggalkan Eropa, dari Belanda banyak misionaris, dari Inggris ke Afrika banyak, dari Inggris ke Tiongkok, ya dari Spanyol, dari Portugis. Mereka mengarungi lautan sampai ke bagian selatan bumi ini. Mereka mengabarkan Injil. Hanya demi supaya orang-orang diselamatkan karena dapat pengampunan. Dan meninggalkan semuanya. Bahkan dalam fakta, tidak semua kapal yang mereka tumpangi itu bisa selamat sampai di tujuan. Pelabuhan tujuan. Tidak semua. Sebagian hancur. Kena ombak di lautan lepas. Bayangkan. Dan walaupun begitu banyak yang meninggal. Ya termasuk anak buah kapal. Termasuk penumpang yang lain. Heran saudara. Gereja di Eropa tetap mengutus misionarisnya, penginjil-penginjilnya. Untuk memberitakan firman itu ke banyak negara. Maka Injil sampai kemana-mana. Nah itu yang Tuhan percayakan. Dengan 3 ayat yang baru kita baca. Oi anak saya Atan Kabung. Makasih nak. Ya. Nah kalau kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dengan contoh-contoh saudara kita di masa yang lalu. Maka di masa ini pun saudara dan saya harus berani menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tanpa kita takut. Ya, ini harga yang harus kita bayar. Mari sambil kita mendengar firman ini. Masing-masing kita
ya, memeriksa diri kita. Masih ada nggak yang kita pertahankan dari hidup ini? Ya, selain total, lubuk pakam hadir, puji Tuhan. Ya, periksa hidup kita. Masih ada nggak yang kita pertahankan? Yang belum semuanya seperti yang 3 ayat ini Tuhan Yesus minta dari kita. Ayo kita periksa. Ya, oke. Selanjutnya, Yohanes pasal 2. Mulai ayat 23. Yohanes pasal 2 ayat 23. Ya. Oke, dari Surabaya ada komen. Menjadi pengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Menyangkal diri, bahkan kehilangan nyawa pun harus berani. Amin. Ya, Yohanes 2 mulai ayat 23. Puji Tuhan, ya Malvin Matmaki, Stefano dari Singkawang hadir juga, Rifan. Oke, ya. Ayo kita lihat. Yohanes pasal 2 ayat 23. Jadi kita nggak boleh sekedar mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi harus ada sesuatu ya yang kita harus korbankan dalam hidup ini. Sabar sebentar. Operatornya baru. Pak Filipus kemana ini? Ya. Dan sementara Tuhan Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Ada apa itu? Banyak orang percaya dalam namanya. Nah, saudara lihat. Banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak. Tapi lihat ayat 24. Tapi ada hal yang aneh. Ya, kenapa banyak orang yang percaya kepada Yesus? Tapi ayat 24, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan Yesus mengenal mereka semua. Nah, ada apa ini? Saudara lihat tadi ayat 23, kan bagus. Kalau ada orang banyak yang percaya Tuhan Yesus. Tapi ternyata ada satu persyaratan yang Tuhan Yesus minta. Dan mereka yang banyak tadi percaya Tuhan Yesus tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Tidak bisa memenuhi permintaan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya. TSI-nya. Makasih ada yang kirim VMD-nya. Ya, Tatangkalan. Belum kenal saya, salam kenal. Ya. Walaupun begitu, ayat 24, Yohanes 2 TSI, walaupun Pak Filipus sedang kontrol, ya oke, Tuhan menolong. Walaupun begitu, Yesus tetap menjaga jarak dengan mereka. Sebab Tuhan Yesus tahu isi hati mereka masing-masing. Saya baca VMD-nya ya dari Facebook saya. Yesus berkata, Yesus berada di Yerusalem selama hari raya Paskah. Banyak orang telah percaya kepadanya karena telah melihat mukjizat yang dilakukannya. Tetapi Yesus tidak yakin kepada mereka sebab Yesus tahu apa yang telah dipikirkan mereka. Nah, saudara bayangkan. Ada sesuatu yang ganjal. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kembali VMD-nya apa TSI-nya tadi. Gali TSI-nya, ya. Lihat TSI-nya. Kenapa? Bukankah percaya Yesus itu baik? Ternyata ini, walaupun begitu, Yesus tetap menjaga jarak dengan mereka. Ayo kita teliti ini. Saudara, kalau kita sedang bicara dengan seseorang dan kita tahu orang itu, tapi antara kita dengan dia, orang itu menjaga jarak. Kira-kira enak nggak dalam kenalan seperti itu? Nah, lihat. Oh, yang dari Nabire, saya nggak kenal ya, maaf ya. Ini siapa? Awit jangan aneh-aneh kamu ya.
Oke. Oh, itu uji toh kamu. Ya. Pakai nama Tatangkalan. Siapa itu nak? Oke ya. Kenapa ini di Zoom ada suara? Oke, terima kasih. Sudah hilang suara mendesisnya. Nah, kenapa Tuhan Yesus menjaga jarak? Kenapa Tuhan Yesus menjauh kepada banyak orang yang percaya kepadanya? Ternyata ada motivasi tersembunyi di dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ini. Nah, jangan kita seperti itu. Tuhan tahu maksudnya. Nah, kalau kita lihat tadi ayat 23. Ternyata mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ada pamrih, ada motivasi yang salah. Mari kita jujur, saudara, dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana model motivasi kita percaya kepada Tuhan Yesus? Setelah Lukas 14 kita baca tadi, ternyata satu-satunya motivasi yang Tuhan minta kalau kita mengikut Dia, tidak ada hal-hal duniawi yang kita dapatkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, harga yang harus kita bayar untuk kita bisa layak dan dilayakkan menjadi pengikut Tuhan Yesus hanya satu. Saudara dan saya tidak boleh mempunyai motivasi duniawi ini. Misalnya, oh enak jadi hamba Tuhan, bisa kaya. Wih, enak menjadi orang Kristen, punya kenalan banyak, orang-orang hebat. Maaf. Ingat berapa waktu yang lalu saya memberikan kesaksian? Ada seorang yang saya kenal, pengusaha yang sangat kaya. Udahlah, enggak terhitung kekayaannya. Sekian lama mereka bergabung di satu gereja yang cukup sederhana. Ya. Tiba-tiba suatu hari istrinya bilang, Pak Daniel tahu enggak? Suami saya minta kami pindah gereja. Loh kenapa? Sudah sekian tahun. Nah ternyata suaminya pindah gereja yang kumpulannya orang-orang kaya semua. Lalu karena saya dekat, saya telepon. Oh iya, kamu pindah gereja? Iya. Aduh, akhirnya saya menemukan sebuah komunitas yang cocok sekali dengan saya. Saya tanya cocok apanya. Kalau saya ngomong dengan anggota jemaat yang baru ini, gereja yang baru ini, cocok. Karena kami sama-sama kaya. Hah? Saudara, ini sebuah konsep yang salah. Harusnya saya bilang, kamu jadi berkat di gereja yang sederhana itu. Ya, jawabannya, ya tapi saya tetap kok kirim persembahan ke mereka. Bukan itu. Oke lah, kita nggak membahas tentang orang itu. Tapi mari kita periksa diri kita sendiri. Motivasi apa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Izinkan saya memberi kesaksian. Tapi jangan saudara menilai yang macam-macam. Dan bersyukur kisah ini sudah tersebar dan banyak orang yang tahu. Contoh, kalau saya diundang untuk pelayanan. Sampai hari ini saudara. Sampai hari ini. Tidak pernah saya minta uang tiket untuk saya pergi. Saya tidak pernah minta penginapan hotel yang mewah. Bahkan dari beberapa rekan hamba Tuhan. Maaf ini saya cuma cerita. Mereka mintanya mau kelas utama, bisnis atau apa. Enggak. Saya tetap pakai kelas ekonomi. Bahkan di daerah-daerah kalau saya diundang. Maka saya akan sewa gedung, saya bayar supaya lebih banyak orang hadir. Dan bukan cuma sewa gedung, pasti sewa sound system, ya sewa semua alat-alat, sewa kursi. Maaf, ini hanya kesaksian supaya saudara tahu. Bahkan saya yang bayar konsumsinya.
Bahkan kalau ada jemaah-jemaah dari orang ingin hadir dari banyak daerah dan banyak desa, saya bayar juga angkotnya itu untuk pulang pergi. Dan bersyukur ini jadi kesaksian sudah lama. Itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga begitu. Maka itu pernah ada kesaksian yang sangat indah. Ya, suatu hari saya ada di Eropa. Nah, Ciamis hadir, puji Tuhan. Ya, dan kebetulan di Eropa itu ada artis dari Indonesia yang datang. Nah, pas saya ada pelayanan, ya di satu kota. Ya, terus artis ini dengar, Pak Daniel, boleh nggak saya ikut? Oh boleh, saya bilang begitu. Maaf ini ya, boleh aja. Ya udah, dia nggak ngerti saudara model pelayanan saya. Nah, ketika dia pas dengan saya, tiba-tiba hamba Tuhan yang undang saya itu telepon. Ya ini artis ini dengar. Dia telepon begini, Pak Daniel, ternyata saudara-saudara sudah tahu kalau Pak Daniel datang ke gereja kami dan mereka ingin ikut. Tapi gereja kami ini kecil. Oh ya, saya belum pernah ke gereja itu, saudara. Nah, ringkas cerita, saya bilang, kalau begitu, sewa gedung saja. Nah, sebelum hamba Tuhan ini menjawab, karena saya tahu jawabannya, aduh, kami nggak punya uang. Saya bilang, sewa gedung saja, sesuaikan dengan kapasitas, nanti saya yang bayar. Betul Pak Daniel, nanti iya. Karena banyak orang yang ingin dengar ya firman Tuhan, silakan. Nah, setelah itu, nah ini kebiasaan saya juga. Kira-kira berapa yang hadir? Kalau 100 bagaimana? Enggak apa-apa. Jangan menghalangi orang untuk dengar. Nah, karena jamnya sore, dan saya tahu tradisi Eropa itu, kalau mereka pulang kerja, karena ini bukan hari Minggu. Kalau mereka pulang kerja, mereka pasti belum makan. Tolong carikan satu restoran di tempat saudara, ya, berikan, sediakan makan. Entah mau 2 menu, 2 atau 3 menu. Ya selalu prasmanan biasanya. Saudara gembala ini kaget. Jadi Pak Daniel bayar semua. Iya, ini Eropa loh, bukan Indonesia. Saudara, terus artis ini setelah saya telepon, hah, kok ada pelayanan model begini? Saudara, dia sangat tulus, sangat jujur. Berarti saya nanti bakal nggak ada persembahan ya. Dia nyeletuk begitu, saya tertawa. Rupanya itu kebiasaan dia, tapi dia jujur. Udah kalau gitu, saya ingin jadi berkat juga buat mereka. Walaupun saya tahu nanti nggak ada persembahannya, karena mereka sewa gedung aja nggak bisa. Saudara, artis ini pulang ke Indonesia. Dia cerita ke banyak teman-teman artis yang lain, bahkan cerita ke hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi sampai hari ini, ya seperti contoh saya sekarang ada di Taipei. Sudah kesekian banyak kali saya datang ke Taiwan. Maaf, saya cuma cerita. Jemaat yang ngundang saya nggak pernah mereka saya minta uang tiket. Karena mereka tahu motivasi pelayanan saya. Nah, itu dia. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mari kita jujur. Kira-kira kita ini bagaimana di dalam pengiringan kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada motivasi-motivasi lain enggak? Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Kalau sampai ada motivasi yang lain, ayo kita bertobat. Nah, warga binaan yang dikasihi Tuhan, siapkan mental yang benar ini. Siapkan motivasi yang benar ini. Ya, selama saudara sedang kuliah di universitas kehidupan, terus mental Kristus itu harus dipupuk. Ya, begitu nanti saudara bebas, kembali ke keluarga masing-masing. Percayalah, Tuhan Papa yang bertanggung jawab atas hidup
saudara tetap akan menyediakan hal-hal yang luar biasa. Walaupun saudara tidak punya motivasi untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Masih ingat janji Tuhan Yesus? Lihat burung-burung di udara. Mereka nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita. Itu maksudnya. Maka itu mari kita dengan serius hidup kita. Itu menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang percaya. Tidak punya motivasi yang salah dalam hidup kita ini. Nah, kalau kita punya hidup sikap seperti itu, saudara, maka hidup ini akan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami semuanya bisa melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Dia, karena kasih Tuhan akan terus melimpah dalam hidup kita. Jadi mengiring mengikut Tuhan Yesus, kita harus punya sebuah sikap, yaitu tidak ingin ada hal duniawi yang ikut. Nanti Tuhan akan berkati kita. Pasti itu. Maka itu motivasi ini harus kita lakukan. Ya. Filipi 1 ayat 29. Ini bentuk lain harga harus kita bayar. Jadi jauhkan pikiran kita dari hal-hal, yang duniawi ini. Ya, jauhkan dari, maaf saya harus ambil charger ini. Filipi 1:29, udah kali? Ya, kita lihat ini. Filipi 1 ayat 29. Tuhan Yesus memberikan sebuah hukum yang luar biasa. Sebab kepada kita, ya perhatikan, sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja, pelan-pelan, untuk percaya kepada Yesus, enggak cuma sekedar percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara perhatikan. Jadi kita ini dipanggil enggak cuma untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Dia. TSI-nya kali, ya, TSI-nya. Nah, kita lihat. Jadi jangan cuma percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak mau membayar harganya, ya. Karena kebaikan hati Tuhan, ya, saya ulangi, karena kebaikan hati Tuhan, Dia memilih kita bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita demi kemuliaannya. Nah, mau apa kita? Kalau sampai ini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, ayo selalu kita punya motivasi yang benar untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, apa saja bentuknya? Yohanes 15. Ya, Yohanes 15. Ayat yang coba lihat, Yohanes 15. Ya, ayat yang ke-10. Coba kali, ya, perikop ini Yohanes 15, ya. Oh, ayat 11, coba ayat 11. Sebentar, itu ada ayat yang sebelum dunia membenci kamu, maka kamu itu belum jadi muridku. Sebentar, saya maaf ya, kok ayatnya hilang ini. Sebentar.
Maaf saudara, saya ambil Alkitab. Ya, Yohanes pasal 15. Bentar ya. Oh, ayat 18. Maaf, ayat 18. Yohanes 15 ayat 18. Maaf, lihat ayat ini ya. Oke, sambil mencari saya baca. Judulnya itu menakutkan. Di Yohanes 15 ayat 18. Judulnya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Wih, nggak enak sekali ini. Ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada, kenapa itu ada? Ya, saya ulangi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Terus 19-nya. Ya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Perhatikan statement ini, pernyataan ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. TSI-nya. Nah, saudara, ini ya nanti tahunnya ya. Oke, boleh kesaksian, pertanyaannya nanti tahunnya. Kalau kamu masih sepikiran, nah ini terjemahnya ya lebih jelas. Kalau kita semua murid-murid Yesus ini masih sepikiran dengan orang-orang duniawi, mereka pasti menyukaimu. Ya, satu frekuensi. Karena kamu dianggap berada di pihak mereka. Tetapi sekarang, kamu tidak lagi di pihak mereka. Karena aku sudah memilih kamu dari antara mereka. Perhatikan pernyataan tegas Tuhan Yesus. Itulah sebabnya. Mereka dunia ini membenci kamu. Oh, Sidi Kalang baru hadir ya. Kenapa terlambat sekali Sidi Kalang? Ya. Saudara, ini kan luar biasa. Nah ini loh. Harga yang harus kita bayar. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Percaya Yesus gak cukup. Harus ada harga yang kita bayar. Maka itu kalau ada di antara kita semua. Yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Maka jangan kaget. Jangan shock. Loh, kok begini? Kenapa aku gak disukai semua orang? Gak apa-apa. Karena justru itu yang benar. Maka itu kalau saya balik, justru harus hati-hati. Saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kok bukan cari musuh loh ya. Dunia kok baik-baik saja dengan saya, hati-hati. Saudara, tahun 70-an awal, Indonesia digemparkan dengan seorang yang bernama ya KAM Yusuf Roni. Saya lupa kayaknya singkatan apa ya. Ya, Yusuf Roni. Saudara, Indonesia gempar. Nah, tahun 74 ketika saudara kita ini dipenjarakan di Surabaya tahun 74, saudara, maka penjara Kalisosok waktu itu masih ada di daerah Jembatan Merah. Penuh orang datang ikut kebaktian sampai ke lapasnya Kualahan tahun 74. Nah, jadi Pak Yusuf Roni sempat dipindah ke beberapa LP. Hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kota Palembang gempar. Karena dia seorang tokoh yang dihormati. Sebelum dia menjadi percaya Yesus. Saudara, keluarganya membuang dia.
bahkan mengalami penyiksaan, dan tidak hanya Pak Yusoproni. Ya, saudara-saudara kita yang sekarang ini ada yang masih di dalam penjara hanya karena nama Yesus. Nah, setelah dibebaskan, woi, Pak Yusoproni menjadi pengkhotbah penginjil yang luar biasa. Dan banyak macam-macam yang dia alami secara fisik. Siksaannya nggak main-main, nggak tanggung-tanggung. Itu sebabnya kalau hari ini, seperti Pak Kajek, saudara kita ini, bagaimana masih mengalami, ya, mukjizat pasti akan terjadi. Nah, itu contoh. Begitu pula kalau kita melihat kisah-kisah sejarah para misionaris yang datang ke negara-negara yang mereka tidak percaya. Nah, di antara semua negara yang paling sadis menyiksa saudara-saudara kita yang memberitakan kabar baik itu Jepang dan Korea. Wih, saudara, Jepang dan Korea itu kalau menyiksa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, aduh, ngeri. Contoh di Jepang, ya, Jepang itu daerah gunung berapi cukup banyak. Nah, di daerah-daerah gunung berapi pasti ada kolam-kolam belerang yang air panas itu, ya, saudara-saudara pasti tahu di daerah yang gunung berapi. Orang Kristen baru yang percaya Yesus, yang asli orang Jepang, itu disiksanya direndam di dalam air belerang itu. Saudara bayangkan, kalau toh tubuh mereka kuat, fisiknya kuat, tapi paru-parunya rusak. Sebab waktu mereka direndam di sumber belerang itu, kan nafasnya menghirup sulfur itu. Wih, ngeri sekali. Gak peduli anak kecil, orang dewasa, perempuan. Siksanya seperti itu. Dengan banyak cara yang lain. Kalau di Korea, siksaannya itu mengerikan. Mereka duduk di kursi seperti biasa orang duduk. Yang pakai tangan itu kursinya. Lalu tangan mereka diikat di tangannya kursi itu. Kaki mereka diikat. Lalu dari belakang lutut mereka yang terikat itu ada balok yang dimasukkan. Nah, balok itu, saudara, apa istilahnya? Diangkat, woi, sampai lutut mereka lepas. Bayangkan. Saya pernah mengunjungi museum penderitaan mereka waktu saya ke Korea bersama istri saya. Aduh, saya melihat itu sudah rasanya bagaimana ini. Bayangkan duduk diikat kaki tangan, lalu balok dimasukkan di belakang lutut dan diangkat. Mereka menjerit. Sebelum lutut itu lepas, mereka ditanya, masih mau percaya Yesus? Begitu pulang direndam di air belerang itu, masih mau percaya Yesus? Kalau jawaban saudara kita itu, kami tetap percaya. Saudara, maka kait yang di dalam belerang itu nggak akan diangkat. Lalu yang di Korea itu, jawab, kami masih percaya Yesus. Bayangkan, langsung lepas lutut mereka sambil duduk. Dan banyak lagi kisah-kisah para martir hanya karena percaya Yesus. Bersyukur zaman sekarang sudah berubah, ya, untuk tidak ada sistem yang jahat itu lagi. Bersyukur untuk itu. Tapi ada bentuk yang lain yang membuat banyak orang-orang yang baru apalagi diejek oleh teman-temannya. Ya, salah satu contoh. Kita buka 1 Petrus pasal yang keempat. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat. Maka itu semua saudara warga binaan yang baru percaya pada Tuhan Yesus ataupun di mana saja saudara berada, lalu mengalami, ya, ejekan, mengalami aniaya karena percaya pada Tuhan Yesus, jangan takut, ya, karena saudara-saudara kita mengalami itu. 1 Petrus pasal yang keempat.
ayat yang keempat. Ya. Bagaimana kita dulu ada di antara mereka. Ya. Mereka heran. Ya. 1 Petrus 4 ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu yang dulu pernah ikut pola hidup mereka, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. TSI-nya. Mereka memfitnah. Lihat ini. Orang-orang yang masih mengejar hawa nafsunya kesana kemari, merasa heran karena kamu semua tidak mengikuti cara hidup mereka lagi. Nah, anak-anak saya yang dulu pernah hidup dalam kejahatan itu, lalu teman-temanmu, hati-hati. Mereka nggak rela. Itulah sebabnya mereka menghina kalian yang sudah hidup di dalam kebenaran ini. Aduh. MLT-nya. Yang di dalamnya mereka dikejutkan ketika kamu tidak ikut ya serta dalam luapan ketidaksenonohan sambil menghujat. Wih, luar biasa itu. Jadi kalau ada di antara saudara yang betul-betul sekarang ini sedang mengalami tekanan, mengalami impitan karena saudara percaya pada Tuhan Yesus, keluarga saudara nggak suka, teman-teman baik yang dulu sangat baik tiba-tiba berubah sekarang. Hari ini ambillah keputusan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Maka itu nikmati tekanan-tekanan, nikmati hinaan-hinaan, nikmati semua ejekan yang saudara alami dari teman-teman yang lama. Nah, sekarang secara rohani ternyata sedang terjadi aniaya secara rohani yang ada di sekitar kita dengan konsep 1 Petrus 4 ayat 4 ini. Saudara, di tengah maraknya kejahatan yang ada di dunia, di tengah maraknya fasilitas-fasilitas untuk berdosa sekarang ini, maka murid-murid Yesus sedang tersiksa. Ini kita harus bayar harganya. Saudara, lihatnya ini istilah. Berapa tahun yang lalu untuk berbuat dosa itu nggak segampang sekarang. Ngerti ya maksud saya? Dulu untuk berbuat dosa perlu ini, perlu itu. Gini dah, ini contoh kecil saja. Ya, dari zaman dulu video porno, film porno itu sudah ada sejak zaman dulu. Tapi sebelum ada smartphone, handphone canggih, maka untuk orang bisa melihat video porno, film porno, itu peralatannya banyak sekali. Ya, ingat zaman dulu yang namanya video player, ya alat untuk putar video kan gede, berat lagi. Sudah berat, gede, perlu TV lagi, ribet. Tapi sekarang manusia untuk berbuat dosa gampang. Ngerti nggak maksud ini? Gereja Nusa Kambangan, ya oke ya, itu dia. Jadi kalau kita tidak menyangkal diri dan tidak mengambil keputusan untuk berkata tidak kepada tawaran dosa ini, maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, itulah orangnya. Bahkan ada orang ikut ibadah. Ya, ini sudah bukan rahasia lagi. Ikut ibadah di gereja loh. Bisa lihat video porno. Bayangkan ya, karena semua bawa HP. Istilahnya, ada Alkitab saya di situ. Nah, ini tantangan-tantangan yang begitu mengerikan.
yang ada di zaman kita ini. Jadi tidak hanya secara fisik, saudara dan saya mengalami aniaya karena ada harga yang harus kita bayar. Ternyata secara roh juga. Wih, ngeri sekali. Maka itu kalimat ini saya akan ulangi. Secara roh, kita ini semua harus bayar harga yang gak main-main mahalnya untuk menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus. Karena dia tidak ingin kita hanya sekedar percaya dia. Zaman seperti ini, dengan kecanggihan internet, sistem informasi, teknologi ini, maka manusia berbuat dosa itu mudah sekali. Sangat gampang. Perhatikan kalimat ini. Dan di sini kita akan melihat bagaimana kita harus berlaku. Aduh, ini yang Tuhan mau kita hati-hati, berjaga-jaga, ya, karena itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Kalau tidak, aduh saudara, maka banyak hal yang bisa menjerat kita. Ya. Bagaimana caranya? Kita belajar sederhana dari saudara-saudara kita. Ya, masih ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Wih, itu ngeri saudara. Ya, dalam kitab Daniel. Hari itu Raja Nebukadnezar ingin menjadi Tuhan. Lalu dia buat patung yang cukup megah, cukup wah patung itu. Nah, terus dia buat peraturan. Semua orang yang hidup di kerajaanku, ya ini dia. Semua orang yang hidup di kerajaanku tidak boleh punya agama apapun. Harus menyembah patung yang aku buat sebagai wakil diriku ini. Wah, lalu ancamannya, ya betul sadis sekali itu ya. Ini ada. Maka ancamannya akan dimasukkan. Hidup-hidup raja membuat tungku. Ya, tungku. Kalau saya berkata tungku pasti ada apinya. Yang cukup besar. Sebab tungku itu paling tidak setinggi 2 meter. Karena orang bisa masuk ke dalamnya. Aduh, itu yang mengerikan sekali. Nah, ketika upacara dimulai, ada pengawas-pengawas. Terdengarlah musik. Lalu ada apa-apa. Sujud. Enggak ada orang yang berani melawan. Ternyata di tengah ribuan orang yang sujud, ada 3 anak muda yang tetap berdiri tegak. Bayangkan, kelihatan enggak itu? Ya kelihatan sekali. Nyolok sekali karena semuanya sujud. 3 ini tetap berdiri. Ya, langsung raja murka. Masukkan ke perapian. Dan panaskan 7 kali dari normal. Bayangkan itu. Satu kali saja dari yang normal itu. Begitu orang masuk langsung habis saudara. Karena apinya luar biasa. Tapi ini dipanaskan 7 kali. Nah, sebelum hukuman itu dilaksanakan, raja masih memberi kesempatan. Kalau kamu sekarang sujud menyembah patung itu, maka kamu gak akan masuk. Tapi mereka bertiga dengan tegas menjawab. Ya, apa jawabannya? Raja harus tahu. Kalau yang kami sembah, yang kami percayai, itu bisa melepaskan kami dari perapian yang begitu menyala, begitu panas. Maka raja akan melihat. Tapi seandainya yang kami sembah tidak menolong kami, raja perlu tahu. Kami tidak akan sujud menyembah. Wih, tambah ganas ini murkanya. Dalam firman Tuhan tercatat, akhirnya pengawal
mengikat mereka bertiga, dan ketika mereka sedang dilemparkan ke dalam tungku yang berkobar-kobar itu, ternyata satu pengawal itu kena jilatan api. Bayangkan begitu ngerinya. Dan terjadi kemuliaan yang luar biasa. Saudara baca nanti kisahnya. Nah, Tuhan mencari di antara kita semua imannya Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang kalau. Ya, kalau. Ayo kita semuanya gunakan. Misalnya ada di antara kita sedang mengalami aniaya secara fisik. Ya, Pak Kace contohnya, Pak Isoproni dan banyak lagi yang lain. Udah kita terima. Kalau ada yang diancam, mengalami secara roh, ya, tantangan berbuat dosa ini luar biasa. Ayo, hari ini kita menyadari, terima. Ini ada kesaksian dari salah seorang, ya, saudara kita. Oke, mana ini? Oke ya. Kesaksian ini saya sudah saksikan sendiri. Dan saya sendiri salah satu orang yang sudah dibantu. Yang tadinya tidak punya harapan. Namun tepat tahun 2021 yang lalu, saya menyelesaikan S1 saya dengan bantuan penuh dari Papa. Ya. Dari sekolah menengah sampai selesai S1, Papa memutuskan untuk menyekolahkan saya sampai selesai kuliah. Yang tadi saya hanya seorang pengangguran yang tidak memiliki harapan. Terima kasih Papa. Puji Tuhan. Ayo semua kita bisa melakukan hal yang sama untuk kita jadi berkat. Oke? Contoh kedua dan ini yang terakhir. Hidup Yusuf. Dia mengalami bayar harga yang sangat mahal. Kita lihat Kejadian pasal 39. Ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Kejadian 39. Ya. Oke, sambil menunggu saya baca di Alkitab saya. 39 sebentar ayat yang ke. Oh, maaf. Ya. Maaf saudara, bukan. Sebentar. Ayat 7 dulu. Maaf ya. Nah ini secara rohani mengalami penderitaan, siksaan. Ayat 7 mulai ya. Satu terjemahan aja kali. Oke, satu terjemahan aja kali. Supaya cepat. Ini nggak perlu ngeliat terjemahan yang lain. Ya, supaya ya. Ayat 7 ya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku, itu tidak lagi mengatur. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan? Saya ringkas dulu. Saudara, bagi yang belum tahu, ini kisah yang luar biasa. Ya, seringkali saya berkata begini kalau saya mengajar tentang Yusuf. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Loh, ada hubungan apa dengan orang Indonesia? Hubungannya begini. Potifar
itu kira-kira eselon 3. Ya, jajarannya ya, jadi di bawah menteri kalau ukuran Indonesia. Yusuf ini budak. Maaf. Orang Indonesia kan punya aji-aji mumpung. Mumpung ini mumpung. Ini kesempatan ini. Ini kesempatan. Saudara, kalau Yusuf orang Indonesia, ayo kita jujur. Kita pasti terima tawaran itu. Karena bukan kita kok yang cari masalah. Bukankah perempuan itu yang ngajak. Nah, pikiran orang Indonesia begini. Wah, kalau istri pejabat goda aku dan aku nuruti keinginannya. Maaf, tidak semua tentunya ya. Tapi ini mental yang rusak. Pasti aku punya jabatan. Dan nasibku pasti berubah. Nggak akan jadi budak terus. Pasti istri pejabat ini akan memposisikan aku, mempromosikan aku. Apalagi istri Potifar ini tahu bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh suaminya kepada Yusuf itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Yusuf menolak karena dia masih takut akan Tuhan. Kembali ke ayat tadi itu, ayat berapa 9 ya. Ayo kita lihat ini. Ayat 9. Ya, manfaatkan kesempatan dari Martapura. Jangan. Ya, kalimat terakhir. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhanku? Ayo semua kita yang hari-hari ini sedang bayar harga dalam mengikut Tuhan Yesus. Ada aniaya di roh kita, di jiwa kita. Saudara bayangkan Yusuf ini tersiksa loh. Dengan tawaran yang menggiurkan itu. Kalau Yusuf berpikiran pendek, seperti kebanyakan kita berpikiran pendek. Rusak rencana Tuhan. Terus lihat, setan gak selesai sampai di situ. Lihat ayat 10. Walaupun dari hari ke hari. Jadi nggak tahu ini berapa minggu, berapa bulan kita tidak tahu. Pokoknya dari hari ke hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Ini sikap yang luar biasa yang harus saudara dan saya miliki ketika kita sedang bayar harga untuk mengikut Yesus. Dan tawaran dosa itu ada. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, lihat sikap ini. Ini yang juga dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Wih, saudara, dari hari ke hari loh. Coba saudara bayangkan sendiri bagaimana godaan dosa itu. Hei, semua kita, ya, warga binaan, semua kita. Awas godaan-godaan untuk berjudi, untuk narkoba, untuk mabuk, untuk macam-macam. Hati-hati. Kita harus bayar harga dalam mengikut Tuhan Yesus. Klimaksnya setan gak rela. Yusuf menolak. Ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Ini memang itu tugasnya. Ya, gak ada yang salah. Dia masuk ke dalam rumah. Ya. Terus. Dan sedang seisi rumah, perhatikan ya, sedang seisi rumah. Dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Saudara, kesempatan gak ini? Woi, ngeri sekali. Lalu, perempuan itu sudah kesetanan betul. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, sudah gila betul ini. Marilah Yusuf tidur dengan aku. Saudara lihat, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Ini saya pernah ngajar sekolah minggu. Begini anak-anak, kalau dikejar dosa, ditangkap oleh dosa, jangan lari di tempat. Ngerti nggak maksudnya? Sama-sama larinya. Tapi ini lari di tempat. Oh, dari Probolinggo, sudah bisa gabung sekarang. Daniel, ada kamu nggak? Bapak ingin tahu ini. Ya. Saudara perhatikan. Ini dia, oh dari Cilodong mengalami pemadaman listrik. Tuhan menolong. Jadi lari keluar. Jangan lari di tempat. Weh, kalau kita lari di tempat, habis dah. Habis itu. Tapi Yusuf lari keluar. Saudara, inilah cara kita bayar harga dalam mengiring Tuhan Yesus. Kalau ada dosa yang menjerat, ada tawaran-tawaran, ayo kita menghindar. Jadi selama kita berjalan bersama Tuhan Yesus ada banyak godaan. Ada banyak godaan. Salah seorang anak saya, dia itu menjadi artis. Tapi nggak pernah bisa maksimal. Karena apa? Beberapa kali dia dapat tawaran untuk membintangi film layar lebar. Tapi sama, kalau dia mau jual imannya, pindah, maka kesempatan untuk maju itu banyak. Tapi puji Tuhan, anak ini tetap teguh. Dia bilang bagaimanapun, aku nggak akan menjual Tuhan Yesus. Kesempatannya luar biasa loh. Dan itu terang-terangan diucapkan di depan banyak orang. Wih, segitunya ya dunia ini. Tapi ayo semua kita nggak sekedar percaya Yesus, tapi kita mau bayar harga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Luar biasa bukan? Kalau kita mau bayar harganya itu. Ayo semua kita. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang jatuh. Tapi semua kita jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Siap untuk bayar harga. Mengikut Yesus. Ada penderitaan roh. Secara jiwa. Secara fisik juga. Tapi nggak usah takut. Shalom. Sampai kita bertemu lagi. Silakan Gali.